Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Assalamu ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi semausun ila jami ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu bapak sekalian, mari kita awali taklim kita dengan menjadi anak yang soleh, membaca doa kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita baca sebagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah melalui para ulama, sebagian dari zikir pagi. Kalau kita baca zikir ini, maka kita wajib masuk surga. Hadisnya mengatakan begitu. Yang hafal jangan tinggalkan setiap ba'da asyar atau ba'dal maghrib dan ba'da subuh membaca wirid ini. Raditu billahi robba, ayo. Wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Sekali lagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Wirid ini juga yang kita hafalkan, mudah-mudahan membuat nanti kalau mungkar wan nakir bertanya, kita sudah hafal duluan. Kan gitu ya? Kan pertanyaannya siapa Tuhanmu? Terus? Ya, ini ujian yang paling enak itu ya ujian mungkar wan nakir. Karena sudah dibocorin soalnya, ya enggak? Itu sebenarnya kalau ujian nasional kira-kira para ulama itu melanggar enggak? Kalau Bapak Ibu jadi guru, terus mau ada ujian nasional, ujiannya soalnya dibocorin, dimarahin nggak sama pemerintah? Nah ini bedanya, ujian akhirat itu sudah dibocorin. Nanti kalau meninggal ketemu mungkar dan nakir. Nanti jangan lupa di padang mahsyar ada hari penimbangan. Nanti bakal meniti sirot dan seterusnya. Harusnya kita itu lulus loh. Kenapa? Soal-soalnya sudah dibocorin. Nah salah satunya untuk mungkar dan nakir, apalin dari sekarang. Raditu billahi robba. Kalau ditanya Tuhanku Allah, wabil islami dina, agamaku, terus wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ditanya nabinya sudah sekarang apal. Ya, dalam kalimat lain ditanya siapa saudaramu, sudah jelas saudara kita adalah kaum muslimin dan muslimat. Kita lengkapi satu lagi, zikir yang sangat dianjurkan setiap pagi dan sore, ini menjadi baju besi, melindungi kita dari aneka bahaya. Yang hafal jangan tinggalkan ya, setiap habis subuh, habis asar atau maksimal habis maghrib. Bismillahilladzi, ayo. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bahkan kalau kita sudah yakin sering membaca ayat ini, insya Allah
kita diracun tidak manjur. Jadi misalkan kita datang, sebut ya, ke musuh kita disuguhin air, kalau kita sering membaca ini, ya, kita mulai ragu-ragu nih, jangan-jangan nih, sebelum pegang gelas langsung Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa diminum insya Allah nggak kena. Kalau kelihatan kita diracun, diminum apa dibuang? Kelihatan gitu loh, pas nyiapin minum itu di situ dituangin baygon sama obat rayap gitu misalnya, ya. Obat rayap yang paling paten dituangin ke gelas kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim atau minumannya dibuang. Nah itu harus cerdas, jangan mentang-mentang bisa rapalan, ya udah tahu obat rayap diminum, ya enggak? Seperti itu. Baik, sudah habis belum waktunya? Oh belum ya, baru mulai. Baik ya, kita akan lanjutkan ya. Saya tidak mau mikir, artinya apa? Kalau setiap datang setiap bulan ke sini kan harus mikirin tema. Nah, biar nggak ada mikir, kita baca kitab ya. Kalau kitab itu sudah disiapkan temanya. Kita baca kitab apa? Kitab namanya Riyadhus Shalihin dari Al-Imam An-Nawawi. Kita akan membuka tentang tata cara tidur. Kalau orang sekarang nyebutnya tata cara tidur sesuai sunnah, gitu kan? Ya dikit-dikit kan sekarang dikit-dikit belakangnya sesuai sunnah. Umroh dan haji sesuai sunnah. Emangnya ada umroh dan haji yang tidak sesuai sunnah? Tapi ya nggak apa-apa ya, biar mantep gitu loh. Ya, kita baca seperti biasa hadisnya biar kita merasakan semuanya membacakan hadis ya. Ikuti saya ya, saya akan baca perpotongan kata biar kita melafadzkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Barai Ibni Aribni, salah ya, Ibni Azibi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasihi nama ala siqaqil aimani qala Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa wafattu amri ilaika wa alja'tu tohri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja ila ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa binabiyyika alladzi arsalta rawahu Bukhari bihadza lafzi fi kitabil adab min sahihihi. Nah ini an Abil Bara dari sahabat Al Bara bin Azib radhiyallahu an. Apa beritanya? Qala dia berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ida awa ila firasihi nama ala siqaqil aiman. Nabi itu kalau mau tidur itu apa? Miring ke sebelah kanan. Ini jadi sunnahnya diingatkan kembali kalau mau tidur itu miring ke sebelah kanan. Ya, kemudian membaca doa. Nah, ini doa sebelum tidur. Yang belum hafal nanti ditulisin lah ya. Jangan sampai kita sudah setua ini 40 tahun ke atas doa tidurnya doa TK terus. Kalau anak TK mau tidur gimana? Bismika Allahumma. Boleh ini, tapi Nabi mengajarkan doa yang lebih panjang. Tidak harus loh sunnah. Tetapi kalau ada yang lebih komplit, kenapa kita membaca yang
Kritiknya sederhana, yang belum berdoa minimal bismika Allahumma ahya wa amutu jangan tinggalin. Nah sekarang kita tambahin ya, kita baca sekali lagi ya, doanya lumayan panjang, nanti kalau nggak hafal ya ditulis, ditempel, atau setiap mau tidur dikepek dulu, tahu dikepek ya, jadi sebelum hafal ya udah Allahumma ya, itu ya. Kita ulang sekali lagi ya doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa wattu amri ilaika wa alja'tu tohri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja ila ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa binabiyyika alladzi arsalta. Ada yang sudah hafal? Yang sudah hafal boleh sarapan duluan kan, kita dapat sarapan kan ya? Oh, belum ya, nggak apa-apa, minimal kita pernah mengucapkan di sini. Nanti kalau yang belum hafal bisa dicatatkan ya. Gimana artinya kurang lebih? Ya Allah, saya menyerahkan diriku kepadamu. Orang tidur itu selemah-lemahnya loh ya. Orang kalau tidur dia tahu ngiler atau enggak, tahu apa enggak, sadar apa enggak, ngorok atau enggak ngorok, tahu enggak? Kira-kira kalau saya juga suka istrimu ngorok kok kenceng banget sih mas ya, kita ngaku enggak kalau kita ngorok? Ayo, enggak ada, kecuali zaman sekarang ya, teknologi sudah canggih, kita lagi ngorok direkam pakai video minimal, habis itu tuh yo, kayak ada yang gergaji kadang-kadang ya, kalau capek banget itu wah, kadang panjang banget ya, yang di sebelahnya ya kebayang ya. Yang lebih iseng lagi, kalau kita lagi tidur kemudian hidung kita dikasih kaos kaki yang sudah seminggu nggak dicuci, sadar nggak? Enggak. Paling apes-apesnya kita seperti mimpi lagi datang ke tempat pembuangan air sampah, ya nggak? Zaman kita nggak tahu di sini ngalamin atau enggak. Kalau kita kan zaman kecil dulu tidurnya di langgar atau di masjid, ya. Kadang-kadang itu seluruh sarung itu diikat sama yang iseng, ya enggak? Begitu bangun, ya, itu selarungnya melotrok, ya. Kadang-kadang celananya juga dilepasin lagi tidur itu, ya. Zaman kecil itu. Yang ngalamin berarti kita seumur, ya. Sekarang kan udah jarang masjid begini itu ada, tidak boleh tidur, ya. Zaman dulu mah asik. Ya, yang pertama, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Kemudian wa wajahtu wajhi ilaika, dan menghadapkan wajahku kepadamu. Kemudian wa wafattu amri ilaika, dan aku menyandarkan punggungmu kepadamu. Apalagi wa alja'tu tohri ilaika, dan menyerahkan semua urusanku kepadamu dengan penuh harap dan rasa takut kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari siksamu kecuali hanya kepadamu. Saya beriman dengan kitab yang engkau turunkan dan beriman kepada nabimu yang engkau utus. Ya, yang baru pertama kali mudah-mudahan zaman sekarang itu bisa langsung googling, ya, doa mau tidur menurut hadis riwayat Bukhari, maka keluar tadi, ya, yang rada panjang. Ya, ini sunnah, jangan kemudian kita keberatan. Ya, kalau memang nggak mau ngapalin, nggak mau motokopi, ya minimal doa yang paling pendek. Gimana? Bismika Allahumma ahya, atau doa generik. Doa generik memulai sesuatu apa? Bismillah. Selesai? Ya itu generik, pokoknya alhamdulillah. Kita kembali kepada hadis, seluruh kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, dalam riwayat lain dengan alhamdulillah, terputus. Satu dari pahalanya, dua dari berkahnya. Ya. Yang kedua, posisi tidur itu miring ke kanan. Nanti akan dijelaskan, tangan kanannya buat bantal. Begini. Kemudian kakinya ditekuk sedikit. Kalau istilah para habaib seperti membuat lafadz Muhammad,
Muhammad. Jadi kepalanya itu mim, ha, kemudian kakinya itu seperti itu. Itu kalau dalam ilmu kesehatan juga tidur yang rileks, ya, rileks seperti itu. Kalau tidur miring ke kiri, hukumnya gimana? Kan sunnahnya ke kanan, terus kita miring ke kiri. Dosa apa enggak? Enggak, ya. Ini jangan kemudian kita misalkan ya sebelah kanannya wudunen, tahu wudunen? Bisulan, terus memaksa untuk nyunah, ya, ya sepanjang tidur sakit. Tapi kan nanti kalau udah tidur, Ustadz, melumah, mungkar-mungkar. Kalau udah tidur kan nggak tahu. Ada yang muter-muter kayak jarum jam, ya enggak? Ya, ada yang melumah, ada yang macam-macam, ya. Minimal ada yang ngowoh, tahu ngowoh? Orang kalau tidur kan begini, ya. Ada laron aja nggak terasa. Ya, silakan doanya minimal kalau tidak semua yang paling depan itu diingat-ingat. Gimana? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya, kita sangkutin dulu yang paling depan ya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Nah, itu dulu. Nah, nanti yang panjang-panjang berikutnya. Hadis yang kedua sekarang ya. Wa anhu, ayo. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita matja'aka fatawaddo wudu'aka lis-sholati summat toji ala siqqaka al-aimana wa kul wa dzakara nahwahu wa fihi wa aj'alhunna akhira ma taqulu. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Yang kedua hadisnya mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, masih dari sahabat Al-Bara' bin Azib, apabila hendak tidur maka berwudulah lebih dulu seperti wudumu untuk sholat. Ini tambahan keterangan. Jadi sebelum tidur itu kalau bisa kita mengupayakan wudu seperti wudunya sholat. Tidak ada wudu kecuali wudu seperti wudunya sholat. Kemudian berbaringlah pada pinggangmu yang kanan, tetap miring ke kanan, dan bacalah doa seperti di atas. Allahumma inni aslamtu ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa fattu amri ilaika wal ja'tu tohri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika. Dalam keterangan lain, hadis yang lain, orang kalau mau tidur itu wudu, maka setiap kali bergerak selama tidurnya malaikat di sampingnya mendoakan, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Syaratnya wudu. Misalkan habis tidur terus nah, setiap bergerak atau kakinya bergerak, pokoknya setiap ada pergerakan ya, bahkan dalam riwayat setiap nafas. Jadi setiap kira-kira dari jam 9 sampai jam 4 itu berapa kali kita begini-begini. Di samping kita ada malaikat, ampuni dia, ampuni dia, ampuni dia. Saya sering ditanya, Ustadz, saya kan tidur sama istri. Dalam madhab Syafi'i, ya, setelah wudu senggolan sama istri itu batal. Wudu lagi atau terusin tidur? Ini pertanyaan gitu loh. Kan sunnahnya sebelum tidur wudu. Sementara di tempat tidur ya, apakah bahasa kampungnya kelonan ya, pelukan sama istri, kemudian nempel kulitnya istri. Terusin tidur atau wudu lagi? Ayo. Masa ini kadang-kadang kita menjadi rumit. Senggolan sama istri, wudu lagi. Kapan tidurnya? Yang penting pernah sekali sebelum tidur itu wudu. Termasuk di sini nggak ada hadisnya, tapi saya ingin ingatkan, yang habis membunuh Yahudi, ya tidak langsung mandi, jangan langsung tidur. Sunnahnya berwudu dulu. Ya, di sini kan dewasa semua ya, yang kecil ketiduran tadi, jadi nggak tahu ya. Jadi kalau habis hubungan suami istri itu jangan langsung tidur,
kalau misalnya tidak ada fasilitas air panas langsung mandi, jangan tidur dalam keadaan membawa junub. Termasuk kalau mau minum. Jadi kalau habis hubungan suami istri, mau ngambil minum ke meja makan atau ke itu, ya sunnahnya itu tidak langsung minum. Ya, ada riwayat dari Imam Sya'rani, ini bukan hadis tapi anjuran. Siapa yang makan minum dalam keadaan junub itu bisa membuat dia fakir. Ya, ini kata-kata ulama bukan hadis. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi hadis yang kedua itu tambahan amalnya sebelum tidur itu wudu. Wudunya itu wudu untuk mengamalkan sunnah. Seandainya kita bermadhab Syafi'i, senggolan sama istri batal, ya sudah, yang penting sudah mengamalkan sunnah wudu. Jangan tadi semalaman itu nyenggol wudu, ya sampai jam 4 nggak tidur itu. Karena wudu lagi, balik lagi. Kita lanjutkan hadis ketiga dalam bab ini. Wa an Aisyata, ayo. Radhiyallahu anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli min laili ihda asyrata raq'atan fa idza tala al fajru shalla raq'ataini khafifataini summat toja'a ala siqatil aimani hatta yaji al muadzanu wa yu'dzinahu, muttafaqun alaih. Di sini diterangkan Nabi itu mengerjakan sholat malam 11 rakaat. Nah, ini yang menjadi dalil sebagian itu kalau sholat tarawih itu tetap 11 rakaat. Nah, ulama lain mengatakan ini riwayat sholat witirnya Nabi. Ya nggak usah ribut, yang penting tarawih. Mau 11, mau 23, tarawih. Mau cepat, mau lambat, yang penting tarawih. Ya, kan ada yang tarawihnya itu ekspres ya Pak. 11 rakaat, 23 rakaat, 20 menit. Kalau riwayat Blitar berapa? 7 menit. Wah, itu udah ahli banget ya. Malaikatnya juga cepet tuh nyatetnya ya kan. Nah, udah beres lah gitu ya. Kemudian beliau sholat 11 rakaat. Begitu sudah masuk fajar, beliau sholat 2 rakaat, tidak terlalu lama, lalu berbaring pada pinggang sebelah kanan sampai muadzin datang mengumandangkan adzan subuh. Makanya ada yang berpendapat ada sholat fajar, ada sholat qobliyah subuh. Nah, salah satunya memandang hadis ini. Jadi Rasulullah itu kalau tahajud dan witir 11 rakaat. Tapi begitu sudah fajar, mendekati atau masuk subuh sebelum adzan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian tidur lagi, berbaring. Begitu adzan. Ada riwayat lain, setelah sholat qobliyah subuh, ya maka kalau dimungkinkan itu berbaring. Di pesantren-pesantren tertentu atau kelompok zikir tertentu itu mengamalkan itu. Jadi habis sholat qobliyah subuh, berbaring. Ya, bareng-bareng. Kemudian qomat baru itu. Ya, ini tidak lazim ya, belum lazim kita kerjakan. Yang ditekankan adalah tadi, ya tidur itu miring ke sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Wa an Hudzaifata, ayo. Wa an Hudzaifata radhiyallahu anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matja'ahu minal laili wa do'a yadahu tahta khodihi summa yaqulu Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, ini riwayat yang rata-rata kita sudah mengamalkan ya.
Bagaimana apabila Nabi Muhammad SAW hendak tidur pada waktu malam, maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi begini. Jadi tidur itu seperti ini, yang kanan itu seperti ini, yang tangan kirinya lurus. Ya, dalam riwayat lain kalau ada istrinya di depan dipeluk. Yang punya istri. Yang enggak punya, ya guling lah itu atau apa gitu ya. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian membaca doa tadi, doa yang paling pendek. Ya. Gimana? Allahumma bismika amut wa ahya. Tapi kita dari kecil bacanya ahya dulu atau amut dulu? Nah, di sini kalau riwayatnya yang di kitab kita ini, Allahumma bismika amut. Ya, mati dulu. Ya Allah, atas namamu saya mati, wa ahya dan hidup. Kemudian kalau bangun tidur, gimana tadi? Sudah hafal semuanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Benar begitu? Bukan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'ala minal muslimin. Itu doa apa? Habis apa? Habis makan. Biasanya baca doa enggak ini kalau habis makan? Ya, minimal doa generik. Gimana? Alhamdulillah. Jadi riwayat ini ternyata yang paling populer ya, rawi Imam Bukhari. Jadi bismika Allahumma, kalau di sini amud dulu. Boleh enggak? Ya enggak apa-apa, yang penting unsur doanya itu. Tapi kalau mau letterlek seperti doanya Nabi Muhammad berarti Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau bangun tidur yang panjangnya, mari kita baca sekali lagi, yang belum itu sekali lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kami dibangkitkan. Kita itu habis mati itu. Kalau Allah nggak kehendaki nyawanya tidak dikembalikan, ya sudah. Kita lanjutkan. Wa an Ya'isha, ayo. Ulangi, wa an Ya'isha ibni Tihfatal Ghifari radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, qala abi bainana ana mut tajiun fil masjidi ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqala inna hadhihi dijatun ya yubghiduha Allahu, qala fanadartu fa idza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini larangan untuk tidur tengkurap. Ya. Dari sahabat ya Ya'is bin Tihfa al-Ghifari, ia berkata, ayah saya berkata, pada waktu saya tiduran tengkurap menelungkup di dalam masjid, tiba-tiba seseorang menggerakkan saya dengan kakinya dan berkata, artinya apa? Ditendang atau apa? Diginiin, mohon maaf, dikasih tahu apa? Tidur semacam ini tidur yang dimurkai dan dibenci Allah. Dan ketika saya lihat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Jadi siapa yang ngingetin? Rasulullah. Jadi bapaknya sahabat Yahsi ini ngelihat ada orang tidur di masjid tengkurap, kemudian Rasulullah ya mengingatkan, ya kira-kira seperti itu. Ya, kecuali sudah tidur miring, kemudian kita nggak sadar tengkurap, ya nggak apa-apa. Tapi jangan mengawali tidur dengan tengkurap. Ya, ini bagian dari kesunahan. Jadi sebelum kita tidur, kita tidurnya miring ke kanan, itu berarti kita dapat pahala dari tidur aja. Berapa jam itu? Ya, diawali dengan miring ke kanan.
Kita lanjutkan ya, berikutnya. Sudah berapa itu? Yang pertama doa yang panjang tadi, minimal yang depan gimana tadi? Allahumma aslamtu ilaika. Apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Itu aja dulu. Nanti yang berikutnya pelan-pelan. Jadi tambahan doa sebelum tidur kalau nggak panjang-panjang selain bismika Allahumma ahya wa amut apa? Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Kalau mau, dan yang panjang itu ya Allah saya belum hafal gitu ya. Tapi minimal yang kayak di hadis itu, tapi saya belum hafal, tapi potongannya depan itu ya. Allah kan Maha menerima amal kita. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah ya radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada ma'adan lam yadhkur waha ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun wa mattaja'a majja'an la yadhkurullahi fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Nah, ini berikutnya dari sahabat Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang duduk dalam suatu majelis kemudian ia zikir kepada Allah Ta'ala, maka ia akan mendapatkan ya nih, barang siapa duduk dalam suatu majelis kemudian dia tidak zikir kepada Allah. Jadi man qa'ada mat'atan lam yadhkurullah Ta'ala, jadi dia ada di dalam sebuah majelis, dia tidak berzikir kepada Allah, maka ia mendapatkan kerugian di hadapan Allah. Dan barang siapa berbaring kemudian ia berzikir kepada Allah, maka ia juga mendapatkan ya tidak berzikir. Ini kalimatnya. Jadi kalau kita di majelis begini, makanya tadi kita awali dengan membaca sebagian zikir-zikir biar kita nggak rugi. Juga dilanjutkan, kalau kita tidur kok tidak membaca apa-apa, minimal membaca doa apa tadi generik? Bismillah atau bismika Allahumma ahya wa amut, maka kita mendapatkan kerugian. Hadis dari Abu Dawud dengan sanad yang soleh. Kita lanjutkan ya. Jadi kita baca sekali lagi doa yang panjang tadi, mudah-mudahan minimal bukan hanya yang depan nyangkut tadi. Allahumma ayo aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Oke, dua potongan ini kita ulang-ulang. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, menghadapkan wajahku kepadamu. Coba, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Sekarang saya diam, 1, 2, 3. Wa wajjahtu, ya sudah, 2 aja dulu ya. Terus yang biasa, yang doa dari TK kita hafal, Allahumma ahya wa amut atau bismika Allahumma ahya. Bangun tidur, ahyana ba'dama amatana. Insya Allah kalau kita membaca doa ini, insya Allah kita terjaga. Karena apa? Setiap kali zikir setan itu kabur. Termasuk saya mengingatkan, kalau adzan duhur itu jam berapa sekarang? 11.45. Adzan itu pakai speaker atau diam-diam? Pakai speaker. Kalau ada adzan 11.45 baru sholat jam 1:30 atau jam 2, jangan berani-berani ngomong saya diganggu setan nih jadi sholatnya telat. Setan tersinggung. Karena kalau ada adzan setan kabur, ya enggak? Enak aja gua difitnah, waktu ada adzan itu gua langsung kabur ke tempat pembuangan jin, kan suka ada ya enggak gitu. Jangan suka nyalah-nyalain setan. Setan itu
saya itu banyak difitnah gitu ya. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Padahal kitanya sendiri ya yang suka entar sok. Kita lanjutkan ya, belum suruk ini. Kita lanjutkan. Di judulnya itu posisi tidur yang diperbolehkan. Kalau tadi kan yang dianjurkan ya, yang dianjurkan itu miring ke kanan, tangan kanannya awalnya menjadi bantal ya. Saya praktekkanlah sedikit ya. Jadi mohon maaf ya, ini biar saya dapat pahala pernah nyontoin praktek tidur ya. Jadi gini ya, yang di Facebook maaf ya, jadi gini. Nah ini yang ideal itu begini. Jadi kaki itu kan relax kalau seperti ini. Ini tadi. Ya, silakan itu nggak apa-apa. Ya, kalau ada pasangannya begini. Atau sesekali bapak di depan atau di belakang, ini bapak tidur ya, bukan yang lain-lain. Itu yang disunahkan tadi. Baik ya, kita lanjutkan biar tuntas bab ini. Wah, ini kayak mic-nya banyak banget nih. Zaman now. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Oke. An Abdillah ibni Zaid, ayo. Radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam multalqiya fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi alal ukhra. Oke, sekarang tidur yang diperbolehkan karena sahabat ada yang melihat Nabi Muhammad tidur seperti ini. Bagaimana itu? Ya, an Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Yazid radhiyallahu an ya, annahu ra'a Rasulullah, sesungguh ia melihat Rasulullah tidur terlentang dengan meletakkan salah satu dari keduanya ya kakinya pada kaki yang lain. Jadi kalau mau tidur boleh terlentang, kemudian kakinya seperti ini atau seperti ini ya, artinya boleh ya. Ada yang mengatakan karena setiap perbuatan Nabi adalah sunnah, maka salah satu varian tidur sunnah selain miring ke kanan adalah terlentang kakinya ya. Apalagi pakai sarung kemudian lupa pakai celana dalam ya, harus begitu. Saya kalau di pondok dulu kalau tidur itu meskipun pakai celana dalam ini selalu saya ikat, Pak. Ya serius, karena kalau nggak diikat tahu-tahu ya pas bangun tidur itu sarungnya di sini, ya kan? Ya kalau itu kemudian tidurnya di masjid, udah mau subuh, kemudian nyala lampunya dinyalain kan ya enggak? Kalau zaman sekarang bisa divideoin viral gitu ya kan? Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, wa an Jabir, ayo, ya, wa an Jabiri Samurah, ya. Radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal fajr taraba'a fi majlisi hatta tatlu'us samsu hasna'a. Hadisus sahih. Yang berikutnya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah selesai sholat subuh, maka beliau duduk bersila dengan baiknya sampai matahari terbit. Nah, kalau tidak ngaji wiridan itu duduknya sila. Nah, dalam sila itu kadang-kadang tertidur. Ya, tidur seperti ini nggak batalin wudhu. Ya, karena apa? Insya Allah klepnya pakem. Ya, apalagi ya, yang paling bahaya makanya kalau lagi sholat Jumat, ini bombong ingat, tidak boleh duduk dalam keadaan memegang lutut. Coba Mas. Nah, itu dimakruhkan. Ada yang mengatakan diharamkan. Saya kalau khutbah tak ingetin yang gitu itu. Ya, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat Jumat. Kalau nggak kuat selonjor malah boleh. Ya, selonjor aja. Yang paling bagus tidur itu duduk itu begini.
Saya suka sedih kadang-kadang komat aja nggak dengar. Ada nggak seperti itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, nggak dengar itu. Kalau yang sebelahnya iseng kan dibiarin, tahu-tahu salamnya nggak. Loh, ini khutbah apa? Jumatan model mana ini? Kenapa? Nggak ada khutbah, nggak ada apa? Dia tidur. Kita lanjutkan lagi Wa anibni Umar, ayo, radhiyallahu anhuma, qala ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi fina'in al-Ka'bati muhtabiyan biyadihi hakadha wa wasofa biyadaihi ihtiba'a wahwal kurfadau. Saya melihat Rasulullah berada di halaman Ka'bah sedang duduk mendekapkan lutut dengan kedua tangannya begini. Ia menggambarkan cara duduk itu dengan kedua tangannya. Nah, kalau ini adalah cara duduk di video sudah banyak para ulama, diantaranya Buya Yahya dari Cirebon itu kalau lagi santai-santai tidak mendengar khutbah, hanya nunggu untuk adzan, misalkan habis maghrib ke habis isya, duduknya seperti ini. Nah, ini coba riwayatnya begini. Jadi duduk itu seperti ini kalau lagi santai, tidak lagi dengar khutbah. Jadi kalau lagi dengar pengajian begini capek, begini dicontohkan. Ini bagian dari karena Nabi mengerjakan, ada yang mengatakan sunnah duduk itu seperti ini. Tapi kalau di tempat tertentu, khususnya sholat Jumat, ini dilarang. Di luar sholat Jumat, di tempat Ka'bah, nunggu adzan isya, itu boleh. Atau lagi dengar ngaji begini, kalau begini terus mengundang untuk ngantuk kan, maka boleh variasi begini. Masih satu hadis lagi, ada dua. Kita lanjutkan yang berikutnya, langsung saya baca aja, Wa an Qalyata binta Mahrumatin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idul qurfa sa'a falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhsyasi musyai ur'itu minal furuq. Saya melihat Nabi duduk dengan merapatkan paha ke perut dan mendekapkan tangannya ke betisnya. Ketika saya melihat Rasulullah duduk dengan khusyuk, saya merasa cemas untuk meninggalkan beliau. Jadi kadang duduknya begini, kadang ininya maju ke depan, seperti Bapak itu seperti itu. Tapi ingat, ini tidak boleh dimakruhkan. Ada yang lain mengatakan diharamkan kalau lagi khutbah. Nabi melarang duduk seperti itu karena takutnya, mohon maaf, itu kalau begitu kan nggak bisa ngontrol kentut, lebih susah kan. Kenapa? Kalau misalkan barisan di sini kemudian kentut, kira-kira itu repot nggak kalau Jumatan? Jangan kemudian ikut aliran siapa? Aliran Kabayan. Udah tahu batal tetap sholat, waktu sholat kentut lagi dud gitu. Habis sholat temennya nanya, kamu kok sholat kentut, kan batal? Nggak batal, karena saya nggak wudu. Itu Kabayan, jangan diikuti. Termasuk Kabayan naik motor, ini Kabayan biar senyum sedikit, begitu naik motor dia masuk ke rumahnya, pas keluar motornya hilang. Kata Kabayan gimana? Untung saya udah turun, kalau saya belum turun kan saya ikut hilang, katanya gitu. Dasar Kabayan. Satu lagi ini penutup. Dari Asyayyid bin Suwaid, ia berkata Rasulullah SAW melewati saya sedang saya baru duduk dengan meletakkan tangan kiri ke belakang dan saya bersandar pada telapak tangan. Kemudian beliau bersabda, mengapa kamu duduk seperti duduknya orang yang dibenci Allah? Yang terakhir, duduk yang tidak disukai Allah dan Rasulnya. Itu gimana? Begini. Mohon maaf, ini yang. Jadi kita itu nggak boleh begini. Nah, ini tangannya disandarin ini nggak boleh. Ini jadi tahu ini.
saya ya mudah-mudahan kita ya mending begini atau selonjor. Tapi kalau begini ini tidak boleh. Ya ini duduk yang dimurkai. Ya pasti ada hikmahnya. Banyak hal. Ya. Mudah-mudahan bab duduk dan tidur ini menjadi bagian dari tambahan kita menjadi ya mengikuti sunnah Rasulullah. Mungkin itu karena sudah suruk, ada yang ingin ditanyakan? Ya, doanya gimana? Ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengar dari Pak Ustaz bahwa Nabi Muhammad SAW setelah sholat subuh langsung duduk. Apakah tidak ada sholat lain lagi Pak? Kalau di sini kalau ada sholat subuh ada sholat berangkat lagi. Tolong penjelasan Pak Ustaz. Baik. Jadi yang dijelaskan tadi Rasulullah tidak ngaji, tidak ngajar, maka sambil nunggu datangnya waktu syuruk, beliau duduk sila dengan trep. Ya bisa jadi tertidurnya tapi begini biasanya itu, gitu. Ya. Tapi kalau sudah mereng-mereng begini gitu ya, ya itu bisa jadi batal wudunya. Ya dalam keterangan dua waktu itu tidak boleh sholat, yaitu ba'da sholat subuh dan ba'da sholat asar. Jadi nggak ada sholat ba'diyah subuh, yang ada sholat suruk. Apa itu suruk? Matahari sudah terbit, yang asli ya, yang menurut madhab Syafi'i itu waktu suruk nggak boleh langsung, tunggu minimal 5-10 menit, itu yang paling hati-hati, yang ihtiyat. Ya kalau itu yang penting sudah suruk ya aman. Tetapi dalam madhab Syafi'i ulama contohnya kalau di mana misalkan lagi duduk di raudhah kan sholat subuh, itu askar itu nggak boleh, pasti disuruh duduk meskipun itu tunggu 5-10 menit, 5 menit lah minimal. Jadi karena begini, proses matahari terbit itu kan begini, ini garis ufuk ya, garis apa namanya, bumi. Nah, waktu subuh itu matahari di sini di bawah garis, maka di sini udah ada wajar warna terang. Ya, nggak boleh sholat itu waktu matahari jalan begini, set gitu. Waktu suruk itu gini, dek. Yang paling bagus boleh sholat suruk itu begitu naik sedikit. Makanya sholat suruk itu ada yang mengatakan sholat duha di awal waktu. Ya, ada yang mengatakan begitu. Sholat suruk itu sama dengan sholat duha di awal waktu, yaitu matahari naik ke sepenggala. Dan sholat duha yang paling baik itu justru di tengah-tengah waktu. Jadi kapan itu matahari tegak di atas, ini nggak boleh sholat lagi. Matahari terbit pas nggak boleh sholat. Matahari di atas kita, begitu kita berdiri kok tidak ada bayangan nggak boleh sholat. Waktu duha itu di mana? Waktu matahari condong. Maka kalau ini disebut jam setengah berapa nih? 6? Setengah 6, setengah 7, jadi sampai waktu duhur berapa itu? Sebut jam setengah 12 ya, kita hitungan seperti itu. Berarti setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12. 6 bagi 2, berarti berapa? 3. Berarti sholat duha yang paling afdol itu berarti setengah 7, setengah 8, setengah 9 atau jam 9. Kenapa? Ya sholat sunnah itu diperuntukkan untuk ngerapetin gini kata para ulama. Ini sholat fardu. Di tengah-tengah sholat fardu itu ada yang bolong, maka yang bolong itu diisi dengan sholat sunnah. Jadi rapet semuanya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang Kau terima, rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau uji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Mampukan kami tidur dan duduk sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidur kami menjadi ibadah, duduk kami menjadi ibadah, selain ibadah sholat, puasa dan lain-lainnya. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk berziarah ke kota Mekah dan Madinah, untuk mengerjakan umrah maupun haji. Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad SAW.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wallahu a'lam bisawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.